Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurrahma dengan NIM 2022-070-040 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Taman Siswa Bima. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Ibu Mila Septian Haryati MED. Sedikit membahas mengenai tugas yang diberikan, yaitu menjelaskan metode pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran PKN di SD. Di sini, saya memilih metode inquiry. Alasannya, karena dengan metode ini, peserta didik bisa dilatih untuk belajar secara mandiri, sehingga tidak bergantung pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses belajar melalui aktivitas yang dapat menimbulkan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan nilai, sikap dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Bapak Ibu bahwa metode inquiry dapat membangun kemauan belajar para siswa? Mengapa bisa? Hal ini dikarenakan ketika Bapak Ibu menerapkan metode ini, siswa akan terlibat dan membutuhkan kesungguhan mereka untuk mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran, sehingga mereka akan membangun sikap aktif, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, akan membangun sikap percaya diri dan terbuka terhadap hasil temuannya. Lalu, bagaimana cara menerapkannya? Metode inquiry biasanya dimulai dengan pertanyaan besar yang menarik bagi siswa. Pertanyaan ini berperan sebagai pemicu untuk membuat siswa berpikir lebih mendalam tentang subjek. Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan pertanyaan sebagai bagaimana cara kita bernapas? Bagaimana cara tanaman menghasilkan buah? Mengapa langit berwarna biru? Mengapa kadang bulan bisa terlihat di siang hari? Setelah Bapak Ibu memberikan pertanyaan besar pada siswa, ajak mereka untuk memikirkan apa yang sudah mereka ketahui tentang materi pelajaran tersebut. Bapak Ibu dapat meminta siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dalam mencari jawaban yang dianggapnya benar. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry, karena melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya pengembangan mental melalui proses berpikir. Saat berdiskusi, siswa juga dapat menjadi peserta aktif dalam proses belajar mengambil dari pengalaman pribadi mereka untuk berbagi pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Dari diskusi yang telah mereka lakukan, akan timbul hipotesis atau duga awal sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan sebelumnya. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Nah, proses inilah yang akan mengarahkan mereka untuk melakukan percobaan dalam menemukan fakta yang sebenarnya. Setelah melakukan diskusi hingga timbul hipotesis awal, Bapak Ibu dapat membimbing siswa untuk melakukan fase penemuan dalam proses pembelajaran. Proses ini merupakan aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Misalnya, ketika Bapak Ibu menanyakan mengenai bagaimana cara kita bernapas, maka buatlah kegiatan eksperimen yang berkaitan dengan proses respirasi manusia, sehingga para siswa mendapatkan jawaban secara langsung melalui kegiatan yang dialaminya. Di dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses ini bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Dalam prosesnya, Bapak Ibu sebaiknya menyediakan berbagai sumber daya bagi siswa ketika proses berlangsung. Setelah siswa mengeksplorasi subjek berikutnya, mereka mendiskusikan kembali apa yang telah mereka temukan dalam kelompok kecil mereka. Menentukan jawaban yang dianggap sesuai dengan informasi yang diperoleh berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Di dalam proses ini, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, proses ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu dapat mengkoreksi pemahaman siswa yang belum benar dalam memberikan masukan ketika proses ini berlangsung.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry. Beberapa kelebihan metode inquiry: yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Selain memiliki kelebihan, metode inquiry juga memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan dari metode inquiry: yang pertama, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlahnya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya yang lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan yang keempat, ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan, sikap, dan keterampilan bagi siswa. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai metode inquiry, kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.